Hai guys, welcome back to the Filmmath. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri ini. Jadi Vanessa Purnawan namanya. Jadi Vanessa ini kita udah temen lumayan lama lah sama Edwin juga. Jadi Vanessa ini dulunya manajemen consultant juga. Dan sekarang dia udah berkiprah di salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dan Vanessa ini salah satu yang termuda nih, leader yang termuda di Fortune 500 companies. Dan selain itu juga dia punya banyak venture-venture lainnya seperti bisnis sendiri dan juga podcast juga punya Vanessa. Abis itu dan banyak lah lainnya sendiri. Mungkin Vanessa mau tambahin atau perkenalkan lagi mungkin tambahan. Oke, thank you Alvar dan juga thank you Edwin. Senang banget bisa hadir di sini sama teman-teman. So, seperti yang kata Alvar bilang, kita sebenarnya teman sih. Jadi aku kalau kita kenal mereka juga dari the previous consulting company yang aku istilahnya bareng lah. Nah, sekarang memang lebih banyak managing growth ya, and also the strategy itself di current company sih, kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya ada pertanyaan, and the topic today will be quite interesting ya. Iya, sip. Dan apa namanya, ya Vanessa ini sebenarnya yang ngajarin kita lah podcast ya. Iya, Jadi emang apa namanya, udah banyak lah venture-venture dari Vanessa ini. Oke, promosi kalau kayak gitu jangan lupa untuk follow Link podcast bio gue. Linknya di sini. Link ada di sini. When we talk about. Jadi jangan lupa untuk follow dua ini deh, apa namanya, and then subscribe kalau misalnya untuk YouTube channelnya juga untuk dua-duanya. Siap. Jangan lupa ya guys. Sekarang ya udah kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih. Jadi mungkin karena Vanessa ini di perusahaan teknologi yang harusnya baik inovasinya dan seperti yang kita ketahui mengcultivate inovasi itu nggak gampang. Jadi kita tanya aja nih ke Vanessa. Mungkin headline-nya adalah how do we cultivate innovation in a company, particularly mungkin in tech company atau in startup gitu. Dan mungkin kita buka dengan gimana Win? Buka dengan apa kita? Mungkin kita bandingin dulu kali ya. Innovation tuh lawannya apa sih? Iya. Di sebuah perusahaan kayak. Oke. Mungkin kamu jelasin dulu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gue punya pertanyaan sih yang mungkin gue mungkin di consulting company juga sering dipakai gitu ya. Bahwa sebenarnya di suatu perusahaan ya, menurut gue itu lu harus misahin tim yang bertugas untuk inovasi sama tim yang bertugas untuk melakukan operational excellence atau efisiensi ya. Kenapa begitu? Karena itu nggak nyambung gitu. Ketika lu mau cari misalkan peluang bisnis baru, itu nggak nyambung sama lu mau nge-cut cost gitu, menurut gua. Dan ini mungkin contohnya ya, banyak banget nih kita kerjain proyek-proyek di konsultan kita, bahwa kita harus bikin namanya misalkan kayak chief digital officer gitu. Itu tugasnya untuk mencari-cari ide inovasi dan sebagainya macamnya, itu harus separate. Dia harus melapor langsung ke CEO gitu. Dan yang efisiensi ya itu bagian operasi gitu kan. Dia ya udah operasi aja gitu. Nah, menurut lu gimana, Van? Apakah itu benar? Jadi apakah di perusahaan lu sekarang lu harus pisahin tuh fungsi tersebut? Dan mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah gimana caranya lu nge-cultivate inovasi? Oke, thank you. Basically kalau misalnya kita ngomongin soal inovasi dan juga cost cutting misalnya gitu ya, cost performance, memang agak aneh sih kalau misalnya dua ini pengen disatuin. Tapi bukan berarti nggak bisa nih guys. Karena I think if you want to really separate those two concepts, it's like an old mindset. Ya kan? Perusahaan sekarang istilahnya dituntut nggak cuma ini lah ya, global tech company, tapi juga startup and everything, right? That you can generate sustainable amount of like revenue, tapi juga dibarengin dengan cost yang istilahnya cukup lah gitu kan. Jadi you can generate like a very profitable one gitu loh. Nah, makanya dari itu sebenarnya in each of the company itu penting untuk punya dua hal ini sebenarnya. Dimana you have the functions to innovate, tapi juga you have the functions to keep it as low as possible gitu kan. Mungkin as low as possible-nya ini tergantung nih masing-masing company kan. Karena it will require you to think about like kayak margin gitu kan, kayak pricing dan lain-lain. It will depends on the brand juga gitu. Nah, tapi kembali to your question, menurut aku sih bisa dibilang kayak kalau misalnya dari segi company harus punya dua-duanya.
itu sih. Nah, tapi kecenderungan company mau misalnya lebih ke arah apakah innovation atau operational excellence itu ya mungkin ada bedanya gitu. Tapi dari segi functions dua-duanya pasti ada di perusahaan. Oke. Kalau misalnya di perusahaan tech kan yang kita tahu tuh banyak kayak startup gitu, mereka grow itu cepat banget, tapi mereka itu burning money banyak banget juga. Correct. Jadi itu kayak loss making dan mereka perlu ada constant investment ke dalam bisnis itu. Kalau di perusahaan kamu sendiri tuh kayak gimana tuh cara balance antara inovasi sama kayak profitability? Okay, so we adapt very agile mindset and also culture nih. Jadi ini menarik karena this is my particular role gitu kan. Sebenarnya I'm more into the growth. Jadi lebih ke arah innovation gitu kan. Tapi bukan berarti I forget about how to make it as efficient gitu lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Walaupun mungkin ada another lead gitu kan yang istilahnya benar-benar manage like the operational back end and also mid end. Kita kan kalau misalnya ngelihatnya secara general tech company itu pasti ada yang namanya front end gitu kan, lebih ke arah business sides. Terus ada yang mid end, bisa mungkin bridging gitu kan. Ada juga yang back end gitu kan, bener-bener operationals. Nah itu semua company pasti ada sebenarnya. Jadi kalau sekarang kita itu dituntut gitu kan, walaupun I'm managing growth, but I need to think about like the sustainable growth gitu. Nah di mana I need to innovate, tapi juga harus innovation yang sustainable. Gimana caranya becoming like a sustainable innovation gitu kan? Kalau kita nggak pernah mikirin dari segi bottom line-nya gitu loh, dari segi cost dan lain-lain, kan in the end of the day kalau misalnya perusahaannya udah mature gitu kan, mungkin agak berbeda dengan startup ya. Startup kan lebih ke arah ya udah GMV, revenue gitu kan. Itu kan dituntut untuk lebih ke arah profitnya sendiri gitu loh. Betul. Nah apalagi sekarang masa-masa pandemi gitu kan. Bahkan startup aja sekarang valuation-nya udah istilahnya cash flow-nya itu benar-benar diliatin gitu loh. Bukan cuma yang kayak oh ya udah GMV, market size, whatever, market share gitu kan. Enggak gitu loh. Mereka benar-benar udah ngeliatin ini profitable nggak sih? Ya kan? Dan cash flow-nya juga sustainable nggak sih? Jadi makanya tadi aku bilang itu lebih ke arah old mindset. Apalagi sekarang kita udah new normal dan lain-lain, we need to adapt to the new mindset sih gitu. Nah ini aku juga lakuin di perusahaan aku gitu. Paham. Nah mungkin pertanyaannya kalau gue sendiri itu mungkin lebih praktikal ya. Jadi misalkan di tim lu ya dituntut untuk mencari inovasi baru, tapi dituntut juga untuk memperhatikan efisiensi. Yes. Nah, tapi di saat kalian mencari ide, itu kan harus nggak boleh terbatas ya. Soalnya kalau gue sendiri, kalau gue lagi brainstorming tuh nggak boleh kayak dilimit-limitin gitu. Karena jadi kalau dilimitin, nggak fully optimize lah, nggak maximize, nggak istilahnya nggak exhaustive jadinya. Nah itu gimana caranya supaya exhaustive tapi memikirkan si aspek-aspek efisiensi itu. Karena ya itu tadi gue bilang susah. Ketika otak lu di constraint itu idenya jadi semakin kecil jadinya nggak terlalu banyak gitu idenya. Simple. Biasanya you always try to have start a brainstorming session with a go wide gitu kan. Jadi diverse aja dulu gitu kan. And then from that kamu kerucutin dong ya. Betul. And then go deep gitu. Nah, ini gimana cara go deep-nya? Pasti ada certain criteria, right? Filter ya. Sesimpel ini. Jadi kalau from my side lebih ke arah priority-nya yang mana? Which priority generate the best value kan? Value-nya kamu harus tetap mastiin dulu mau value apa nih. Jadi 80-20 gitu kan. So like 20% effort, 80% of the contribution. Simple sih, beneran sesimpel itu. Nah, cuma memang dari segi brainstorming session-nya harus banyak pihak ya. Dan pihak-pihaknya juga harus benar. Harus banyak. Berarti harus dari segala divisi gitu ya kira-kira. Higher management sih biasanya. Higher management. Untuk yang ini ya. Dari segi kayak setting like the company direction, priorities dan lain-lain gitu kan. Nah dari situ, tapi istilahnya goalnya harus jelas. Jadi purpose-nya itu harus jelas dulu dan semuanya harus align. Kalau nggak align, beda-beda dong pemikiran gitu kan. Nah dari segi purpose-nya udah jelas, very measurable. Jadi kita pakai ngomongnya tuh smart, specific, measurable, terus kayak abis itu attainable gitu kan. Actionable gitu. Nah dari ini kalau misalnya benar-benar I want to let's say increase my growth misalnya gitu kan by X% next year gitu. Nah itu kan jelas kan sebagai semua orang kan karena it's very specific, it's very measurable gitu. Dan by doing this innovation related to misalnya produk apa gitu A, B, C, D, E gitu. Nah dari situ kan orang-orang udah mikir kan ini adalah the goal, this is like the priority. Gimana caranya untuk make sure this priority got achieved gitu kan, tapi dari segi cost juga tetap make sense gitu loh. Kita pasti ada budget kan gitu. Nah itu tugasnya manajemen, higher management atau tugasnya si pekerjanya untuk menjaga itu?
pasti kalau misalnya di semua company ya itu pasti harus dari higher management sih, karena in the end of the day gitu ya, the leaders yang it last kan. Iya, Jadi istilahnya betul. mau salah apapun semua orang yang di company itu gitu kan. Tanggung jawab. Kalau misalnya ada apa-apa, tanggung jawabnya pasti di leader. Hmm. Gitu kan. Jadi Oke. mereka yang harus istilahnya think through gitu kan. Think through and also like decide. So, everyone yang bekerja istilahnya to collaborate achieve that goal juga benar-benar bisa achieve gitu loh. Tanpa burn out atau apa gitu kan, tanpa misalignment dan lain-lain. Oke. Tapi kalau misalnya kayak yang kamu bilang kan berarti kamu udah set kayak goalnya dulu kan sebelum kamu mikirin kayak cara-cara yang sana. Correct. Pernah gak sih kamu kayak menghadapi kayak satu situasi gitu, kamu mau kerjain something tapi itu kayaknya nggak kurang align dengan vision mereka untuk kayak tahun ini. Jadi misalnya kayak misalnya contohnya di tahun-tahun pandemi seperti ini kamu mau pursue kayak growth, tapi mungkin orang-orang bilang kayak oh kita pause dulu aja soalnya kita masih keep our cash flow stable gitu ya. Jadi pernah gak sih kayak kamu face kayak this dilemma gitu, kayak trade off between kayak short term sama long termnya juga? Oke. This is a very interesting question nih. Jadi karena kebanyakan company sekarang very unfortunate ya. Jadi betul. we face this unfortunate situation di mana memang kalau mau growing juga lagi terhambat istilahnya pandemi dan lain-lain. Fortunately kalau company gue enggak sih. Kebetulan banget nih. Lebih sedikit prudent in terms of like the growth mindset and so on and so forth, tapi agresifnya tetap agresif. Oke. Nah, jadi mungkin agak berbeda ya. Tapi back to your question nih, Edwin. Apakah mungkin kalau misalnya ada different gitu ya, different point of view misalnya gitu kan, itu bisa terjadi. Karena contohnya seperti ini. Oh, misalnya secara global, gue kan perusahaan global ya, tag-nya. Jadi secara global adalah this is like the strategy. But we also like have localized strategy kan. Bisa aja ada 1-2 aspek yang agak tidak align nih. Yeah. Nah, ini bagaimana cara bridgingnya doang sih. Cara bridging ke the global ini team gitu. Nah, kalau misalnya dari my company itu juga cukup agile sebenarnya. Jadi kita bridgingnya itu juga simple lah, logical aja. Jadi kita bisa achieve ini dengan menggunakan ini gitu kan. Jadi kayak align to the biggest goal of the global gitu. Pasti kan profit dong, ya kan. Nah, dari ways-nya agak berbeda, tapi kita bisa prove gitu loh. Bahwa by doing this is actually more profitable and then give more contribution gitu loh dibandingkan pakai yang ini nih, pakai this global strategy. Make sense or not? Make sense kan? Nah, ketika kita udah istilahnya give this kind of like assessment and so on and so forth, dan global team juga make sense sih, bener sih. Ya udah, and then we set the goal and then we just need to achieve that, right? Kayak gitu. Jadi itu kayak KPI gitu ya? KPI ke region? Kita nggak pernah bilang KPI sih, kita bilangnya OKR, Objective Oke. Key Result. Jadi Objective agak berbeda Key tuh. Result. Iya, oke. Jadi istilahnya bener-bener how to move all the teams to actually move forwards like to one specific goal gitu. Nah, ini kita biasanya setnya depends ya. Company itu beda-beda. Tapi ada yang kayak yearly, ada yang quarterly, ada yang half a year gitu. Oke. Nah, dari tadi lu ngomong agile. Sebenarnya agile tuh apa sih? Kayak gue tahu agile tuh kayak lu harus si company ini harus adaptable dengan situasi di lapangan dan harus bisa membuat keputusan dengan cepat segala macam. Tapi konkretnya tuh agile seperti apa sih? Jadi coba lu kasih contoh perusahaan yang nggak agile sama perusahaan agile, bedanya apa? Terus resultnya apa gitu? Oke. Mungkin gue sedikit konsep dulu kali ya. Konsepnya gimana gitu. Kalau misalnya dari segi agile adalah you really keen to change based on the best way yang lu lihat pada saat itu. Oke. Karena kadang-kadang tuh it's about problem solving, right? Kayak kalau misalnya ketika kita udah ada hipotesis ini konsultan banget ya. Ada hipotesis A gitu. Ternyata ketika dijalanin salah nih gitu. Gimana caranya berbuat change that? Betul. Nah, agile itu adalah benar-benar untuk siap gitu kan. Untuk kamu untuk shifting towards like a different track gitu. Ketika hipotesisnya salah nih. Nah, seperti itu sih. Nah, ini juga sebenarnya listen to the core of the innovation itself, right? Nah, kalau dari my company itu we really think through from the user point of view gitu kan. Jadi ketika misalnya kita mau luncurin produk atau misalnya ada strategi whatever gitu kan, itu juga pasti influence greatly by the users gitu loh. Nah, users ini kita banyak ya. Nah, ada aja misalnya kadang-kadang some aspects gitu kan yang kita ternyata nggak menurut user seperti ini nih harusnya change nih. Nah, itu harus cepet kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari segi global tech kan, kamu harus manufacturing dulu misalnya atau apa gitu-gitu. Tapi it exists gitu loh. Nah, gimana cara kamu untuk benar-benar menghubungkan istilahnya this, for example, user's perspective and then be very agile to adapt the user's perception gitu kan towards your, for example, goods or services, for example. Oke. Nah, mungkin menarik banget nih karena gue punya teori juga, punya hipotesis gitu ya. Jadi
agile itu gampang dilakukan ketika suatu perusahaan itu kecil, misalnya ukurannya lah, saya orang. Karena semakin besar itu birokrasi semakin besar gitu kan. Kayak misalkan misalkan BUMN gitu kan, misalkan birokrasi banyak, harus bikin surat, misalkan mau buat keputusan A harus bikin surat, harus minta izin ke ini ribet gitu ya. Jadi contoh konkretnya mungkin lebih kayak Facebook gitu. Facebook sekarang kalau kalian pernah baca berita itu banyak employee-nya yang bilang, wah sekarang Facebook udah birokratik banget nih. Udah nggak seseru dulu, udah harus ngomong kayak ini, harus ribet lah pokoknya. Nah itu kalau di pengalaman lu sendiri, gimana sih caranya untuk nge-keep company itu growing, tetap growing, kan pasti harus growing. Tapi agile-nya tuh tetap ada gitu. Karena kan itu penting banget gitu. Jadi gimana cara, dan di perusahaan lu mungkin yang sekarang notabene udah gede banget ya. Itu apakah udah terkikis gitu si agile ini dengan birokrasi, menurut lo gimana? Oke, ini menarik ya. Menurut my point of view nih, kalau mau agile itu memang sedikit harus lebih localize. Itu satu sih. Jadi you cannot really give something that will be, for example, successful in let's say US atau India ke Indonesia, belum tentu sama. Mungkin kalau misalnya India mungkin demografinya agak mirip-mirip lah ya, dari segi kayak population dan lain-lain, atau misalnya dari segi income level and whatever, right, occupation and so on and so forth. Tapi tetap aja pasti beda, karena the environment beda, landscape-nya beda gitu kan, orang-orangnya beda gitu, cara berpikir mereka berbeda juga. Nah, jadi to have like a localized kalau misalnya di consulting itu tuh operating model gitu kan, kalau ngomongnya gitu kan. Jadi istilahnya bener-bener how to use like the enabler gitu kan, dari segi organisasi dan lain-lain untuk equip with this agility gitu. Nah ini adalah tanggung jawab masing-masing company sih sebenarnya, to make it as agile as possible in terms of like the business model and also the operating model. Biasanya yang paling gampang tuh dari segi operating model, dimana kamu bener-bener ngeset how to manage the team gitu kan, istilahnya in a certain way sehingga itu agile. Jadi mengurangi birokrasi dan lain-lain. Dan I think one of the key success factor adalah yang aku rasain, dimana maksudnya this is based on my personal experience ya, bisa agile itu bisa tercapai adalah ketika all the higher management united sih, in terms of like dan istilahnya benar-benar listen to the customer and also the employees. Nah itu tuh, kalau misalnya memang dari higher management yang udah istilahnya give the restriction gitu kan, tidak mau kolaborasi, tidak mau mendengar, itu udah susah. Tapi ketika mereka istilahnya benar-benar open, right, and then not much inilah hierarchy lah gitu ya, pasti tetap ada dari segi ininya, tapi istilahnya ya I trusted you misalnya as my colleague gitu loh, bukan yang kayak I'm your supervisor, you need to listen to me, enggak gitu kan, istilahnya benar-benar ya udah kita equal as a human being gitu kan, mungkin berbeda dari segi posisi dan lain-lain dan tanggung jawab gitu kan, tapi in the end of the day ya your ideas worth the same with my ideas gitu loh, dan kita listen. Nah itu agility itu bisa bentuk. Iya, dan lebih mudah decentralized tadi ya, kan, jadi localized itu ya. Oke. Kalau misalnya sekarang kan mungkin di your company itu banyak kayak decision itu diturunin ya ke country level. Jadi di country level ini baik yang keputusan yang dibuat untuk kayak strategi di negara itu. Nah mungkin pertanyaanku itu kayak ini kan kayak global company gitu. Gimana caranya kamu masih keep that consistency gitu antara growth di satu negara dan growth di negara lain. Jadi waktu kamu kerjain strategi yang berbeda-beda kan mungkin resultnya bisa berbeda-beda tuh. Kayak tapi gimana caranya kamu masih kayak keep operating kayak as a one global company? Oke, sinergi. Beneran ini sinergi nih. Jadi tergantung. Jadi kan pasti masing-masing teritori ya. Teritori itu pasti beda-beda nih. Makanya di awal tuh harus udah di-set dulu gitu kan. Oh, teritori ini akan fokus di apa dan segala macam, itu strategi masing-masing pasti udah ada, diturunin dari global gitu. Nah, gimana caranya each of the territory work together gitu kan to achieve that target sih sebenarnya sih. Jadi kalau dipikir-pikir kita ini sih nggak banyak layer juga sebenarnya in a global basis, dan juga Indonesia gitu kan, to be honest. Dan kita tuh pasti ada istilahnya alignment with the global gitu kan, each of the month gitu. Nah itu tuh literally kita assess bareng gitu. Oh ini kayaknya ada challenge seperti ini. Oh karena ada masalah A di country apa gitu. Ini terutama karena masa-masa pandemi ya. Indonesia tuh kalau di my company misalnya atau apa itu istilahnya not in the very red flag gitu loh, dibandingkan misalnya country lain gitu yang istilahnya booming, misalnya contoh Italy kan kemarin lagi collapse lah atau apa, Spain juga lagi collapse, atau misalnya di
di mana lagi collapse gitu kan. Nah itu gimana caranya dari segi country lain istilahnya langsung masuk gitu loh. Okay. Nah Indonesia nih sekarang actually I don't know about the other global tech company, but I think in general ya Indonesia thrive-nya oke. Gitu. Mungkin aku juga penasaran juga sih kayak sebagai one of the member of the management di perusahaan kamu, gimana caranya kamu ensure kayak orang-orang di bawah kamu itu punya mindset yang sama gitu. Oke, jadi kita tuh ini simple sih, sebenarnya banyak banget gitu kan. You want them to have the same mindset ketika kamu action, nggak cuma ngomong dong. Iya. Ya kan? Dan juga kamu listen to them sih. Jadi really act and also listen by example gitu loh. Jadi ya kalau kamu memberikan the direction, instructions or whatever, and then you act on it, and you're actually being with them, right? Ya mereka juga pasti akan melihat itu gitu loh. Bukan cuma istilahnya, okay, please Alvar do this ya, terus gue nggak ngelakuin gitu. Ya enggak lah. Even in my stage now, I still do like some of the dirty works gitu loh, if needed gitu. Kenapa enggak gitu kan? If it is can be like speeding up the whole process, bisa mempercepat segala hal, karena contohnya mungkin strength sama weakness orang-orang kan beda ya. Gitu kan. Misalnya dengan I just like go by myself. Oh, misalnya government lebih cepat gitu loh. Contoh nih, ini beneran gitu kan. Dibandingkan kalau misalnya my team yang go gitu. Karena istilahnya beda nih perceptionnya gitu kan. Oke, yang kayak gitu-gitu ya udah untuk mempercepat I just go. And then they see it, right? It's not like I'm just like sitting and then just asking them to, for example, do the mission impossible to make it like 2 days gitu loh. Karena ya kalau misalnya mereka yang pergi 2 hari ya susah gitu. Misalnya dengan aku yang pergi misalnya, wah sejam jadi misalnya ini misalnya ya, yang kayak gitu benar-benar terjadi loh. Jadi really act by example sih, dan give like the alignment of like the goals of everything gitu kan kepada these people gitu. Karena kalau nggak ada komunikasi, nggak ada alignment, purpose-nya nggak jelas ya gimana mereka juga tahu gitu kan. Betul. Gitu. Nah, gue setuju banget sih bahwa gue juga my personal experience juga, gue lebih suka di lead sama orang yang juga kerja gitu. Jadi nggak cuman Far kerjain ini dong, tapi dia juga Far kerjain ini, gue juga kerjain yang ini gitu. Jadi dia bener-bener tahu bahwa oh ini leader juga hands on nih, dan nggak tiba-tiba ngilang, cuma nyuruh doang, ngedelegate abis itu hilang, dan nge-guide gue supaya clear-nya jelas goalnya dan tercapai gitu kan. Mungkin dari gue terakhir kali ya pertanyaan. Kan udah di consultant nih, terus pindah ke sebagai leader di tech company. Lu pertanyaan pertama adalah lu pertama shock nggak, culture shock nggak, kayak role-nya jadi gini nih, beda banget sama dulu pas gue di consulting. Yang kedua, gimana cara lu menghadapi itu gitu. Dibilang shock atau enggak, 50-50. Kenapa? Karena aku pernah jadi entrepreneur juga gitu ya, dan jadi konsultan juga, pernah jadi banker juga. Jadi istilahnya dibilang shock nggak terlalu, karena I have experience not only consulting sebenarnya. Itu tuh sebenarnya itu salah satu key-nya sebenarnya. Jadi ketika masuk juga kayaknya ya I have just been there gitu loh. Jadi kayak udah tahu lah kurang lebih seperti apa. Nah ini mungkin agak berbeda, mungkin benar-benar dari straight career misalnya as a consultant itu mungkin berbeda ya, karena consultant itu only planning, like in a serious way, right? Betul. You are not the one that executed, right? Jadi lu pasti akan mikirnya dari sisi seorang planner, ya. Lu mau bikin apapun itu pasti pengennya planningnya detail, harus bener, pasti udah kayak nggak boleh salah dan lain-lain gitu kan. Well, you're actually going to the industry is not that way gitu loh, ya kan? Lu harus mikirnya end to end. Betul. Bisa dipakai nggak? Bisa praktikal nggak? Dan secepat apa itu dieksekusi gitu kan? Apalagi in my experience, I value agility and speed gitu. Karena in the end of the day, ya kalau misalnya nggak kelihatan value-nya ya, I will not say this is like worthy gitu loh, ya kan? Nah, gimana caranya ensure the planning until the execution itu in terms of the time period gitu kan, masuk akal dan juga memang bisa dieksekusi gitu loh. Dari segi istilahnya plan, walaupun mungkin plan ini dibandingkan dengan yang gue planning pas di consulting mungkin lebih kurang misalnya gitu ya, misalnya or just like 80% gitu. Tapi beneran dengan this 80% ya bisa generate the whole thing 100% gitu loh. Nah, jadi istilahnya mungkin sedikit details yang kita cut gitu ya. Dan juga ini I always remember this karena I think sometimes in the when I was a consultant gitu kan, I use like the planning, the strategy, the tools gitu kan as a mandatory gitu. Contoh ya gue harus bikin slides, gue harus bikin apa framework dan lain-lain gitu kan untuk achieve certain
target gitu. Iya. Nah di sini yang gue rasain adalah I cut that process gitu untuk mempercepat semua hal. Contoh I just use let's say PowerPoint as a tools gitu loh. Kalau perlu gitu. Yeah. For example, stakeholder gue adalah my country director misalnya atau CEO gitu kan. Ya, if I can convince him only like by saying things with my logics gitu kan, and then I just like lay out my framework and everything by just communicating with a PPT, why should I make one? Betul. For example ya, ini contoh doang Betul, deh, dan ini real case yang gue rasain. Karena dengan itu misalnya kamu harus bikin PPT misalnya let's say butuh 2 hari gitu kan. Itu kayak gue ngomong aja gitu kan, istilahnya cuma butuh let's say 1 jam gitu. Kayak gitu. Nah itu habis itu kalau misalnya kan decision point nih, kayak klien kan sama aja kan. Oh yes or no gitu kan. Yes, execute. Gitu. Jadi langsung kayak cepet. Nah mungkin in the execution process ada trial dan error pasti ada gitu. Tapi nggak akan terlalu banyak margin of error lah gitu loh. Kalau enggak ya pasti dari awal udah di spek salah gitu kan. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu. Jadi tapi in terms of like ya kembali bedanya apa, shock atau enggak, 50-50. Tapi gimana caranya kita benar-benar try to engage in the activities itself ya. Tiga success factor-nya adalah coba deh being adaptable sih. Listen gitu. Coba lakuin gitu kan. Kalau jangan takut salah lah, menurut aku sih gitu sih. Karena kalau di consulting aku merasa kayak I'm scared to make a mistake gitu. Karena ini klien gitu kan, beda ya. Betul. Kalau di industri don't be scared gitu. Karena ya in the end of the day ya intinya kan kamu bisa deliver the result kan. Gitu. Betul. Oke, wah menarik banget nih. Apa namanya, kita ngobrol sama tech leader nih. Ya, tech leader, iya. One of the youngest tech leader di Indonesia mungkin ya. Wah, amin ya. Dan menurut gue bener banget sih yang terakhir ya. Bahwa kalau dari consultant ke misalnya ke industri, istilahnya you have more skin in the game. Karena kalau lu salah, ya gitu karena perusahaan lu sendiri, PNL-nya bottom line lu sendiri. Tapi kalau ketika lu consultant, lu nge-advise, itu kan PNL-nya orang gitu. Dan itu juga apa namanya, lu nggak punya risk lah di situ. Mungkin risk lu adalah deliverables lu jelek, lu nggak dipanggil lagi. Tapi nothing like kalau di industri bener-bener bisa bankrupt atau misalkan bisa risknya gede banget kan. Jadi mungkin itu kali ya salah satu itu juga fun. Jadi ya beda lah ya gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu nih guys dari kita. As always kalau misalkan ada topik-topik yang ingin kalian kita bahas atau undang orang yang kita harus undang, feel free to reach out to us ya. Oke, thank you so much guys. See you next time. Thank you guys. Thank you, Van. Thank you. Thank you, Van. Ya.